Halo anak-anak kelas 5, sudah siap belajar hari ini? Iya, oke. Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 2, pembelajaran ketiga. Di pembelajaran ini kita akan belajar tentang persebaran kepadatan penduduk dan kita juga akan belajar nilai-nilai Pancasila. Nah, ada dua jenis peta anak-anak. Yang pertama itu peta umum. Seperti gambar yang pertama, itu peta umum negara Indonesia. Jadi, menunjukkan secara umum keadaan negara Indonesia. Kemudian di gambar yang kedua yang tengah itu adalah peta khusus tentang persebaran kepadatan penduduk yang ada di Indonesia. Nah, ada warna-warnanya ya, ada warna hijau, ada warna kuning, ada warna orange. Nah, itu yang menunjukkan padatnya penduduk atau jumlah penduduk yang ada di Indonesia. Lalu, untuk gambar peta yang paling bawah itu menunjukkan peta persebaran suku dan budaya di Indonesia. Nah, ini dia. Jadi, ada warna hijau, hijau muda, warna kuning, warna orange, orange muda. Nah, ini menunjukkan kepadatan penduduk yang ada di Indonesia. Peta persebaran kepadatan penduduk ini bisa kalian lihat dengan jelas di buku paket tematikmu di halaman 77 ya, Nak. Nah, ini dia peta suku bangsa di Indonesia. Jadi bisa terlihat jelas dari suku Aceh, suku Melayu, Dayak, semua ya, Nak ya. Seperti yang sudah kita pelajari kemarin, bahwa Indonesia terdiri dari banyak sekali pulau dan memiliki keragaman budaya yang berbeda-beda. Keragaman di Indonesia tidak membuat bangsa kita menjadi terpecah belah, namun tetap bersatu dengan berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila. Misalnya dengan saling menghargai perbedaan budaya, menghargai perbedaan bahasa. Nah, itu mencerminkan nilai-nilai luhur Pancasila. Jadi tidak menyombongkan budaya sendiri, tetapi mau berbaur, mau saling menerima, mau saling menghargai. Pancasila menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia. Maka dari itu, perilaku dan sikap masyarakatnya haruslah mencerminkan nilai-nilai luhur Pancasila. Meskipun demikian, terkadang kita menjumpai dalam kehidupan kita sehari-hari perilaku orang-orang sekitar kita yang tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Contohnya, ketika di sekolah, memilih teman yang kaya saja, menyontek saat ulangan, menyontek pekerjaan teman, berkelahi, lalu mengejek teman. Nah, perilaku yang seperti ini adalah perilaku yang tidak mencerminkan nilai luhur dari Pancasila. Nah, itu tadi saat di sekolah. Selanjutnya, contoh perilaku yang tidak mencerminkan nilai Pancasila saat berada di rumah. Misalnya, tidak mau melaksanakan ibadah, tidak mau berbagi dengan keluarga, hanya bermalas-malasan di rumah, kemudian membantah perintah orang tua, dan satu lagi berbohong. Nah, itu semua merupakan perilaku yang tidak mencerminkan nilai Pancasila. Jangan sampai ada yang seperti ini ya, Nak. Ayo kita mau belajar menjadi warga negara Indonesia yang mencerminkan nilai luhur dari Pancasila. Nah, selanjutnya berikut ini perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila saat berada di masyarakat. Contohnya, tidak mau mengikuti kerja bakti, suka memamerkan kekayaannya, mencuri, menganiaya teman, melakukan kekerasan. Nah, ini adalah perilaku yang tidak mencerminkan nilai
Pancasila ketika kita berada di lingkungan masyarakat. Banyak faktor yang membuat bangsa Indonesia menjadi sebuah bangsa yang besar yang bisa disandingkan dengan bangsa-bangsa besar lainnya di dunia. Banyak faktor pula yang menjadikan kita semakin bangga menjadi warga negara Indonesia. Faktor-faktor tersebut antara lain sebagai berikut. Yang pertama, nilai-nilai luhur yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Yang kedua, wilayahnya yang luas dan berupa kepulauan. Yang ketiga, beragam suku, agama, ras, dan golongan. Kemudian yang keempat, besarnya jumlah penduduk. Dan yang kelima, letak geografis dan strategisnya. Keberagaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia tidak terlepas dari pengaruh luasnya wilayah Indonesia. Wilayah Indonesia berupa kepulauan yang terdiri atas pulau besar dan kecil, baik yang berpenghuni maupun yang tidak berpenghuni. Seperti yang sudah kita bahas di pertemuan kemarin ya nak. Meskipun demikian, keberagaman ini bukanlah menjadi pemecah, justru menjadi pemersatu bangsa dengan berlandaskan Pancasila. Oke, selanjutnya untuk mengukur pemahaman kalian, silahkan jawab pertanyaan berikut ini ya. Yang pertama, peta apa saja yang sudah kita pelajari hari ini? Yang kedua, sebutkan 3 contoh perilaku yang tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila saat berada di rumah. Pertanyaan terakhir, faktor apa saja yang membuat bangsa Indonesia menjadi bangsa yang besar? Oke, silahkan dijawab di buku tematik kalian masing-masing dan kita akan bahas. Oke anak-anak, demikian materi hari ini. Silahkan belajar dengan baik, dikerjakan dengan baik tugasnya, tetap jaga kesehatan, tetap berdoa, tetap di rumah saja. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Bye-bye.